waktu posisi gue kencing, gue udah buka sleting, gue udah kencing, gue udah keluar air des, temen gue nepak punggung gue nih, gitu. Dia bilang gini, Put, itu apa yang lu kencingin? Kan karena posisi waktu itu gelap ya, mungkin gue juga yang gue tahu itu bukan kayak emang kayak kalau di puncak Manik-Salak itu ada kayak makam ya, nggak tahu makam apa gitu, petilasan gitu. Halo guys, balik lagi sama gue Syam di konten Remis, rentetan misteri. Kali ini kita kedatangan bintang tamu nih. Langsung aja kali ya kenalan. Ya bang. Halo sahabat-sahabat teman-teman Remis, kenalin nama gue Putra. Oke, lu kesini mau ada cerita ini, denger ada cerita horor nih. Mau cerita apa? Ada sih bang, pengalaman di gunung. Di gunung? Iya. Oke, mungkin tanpa lama-lama lagi, mungkin kita langsungin aja guys. Langsung cerita. Waktu itu pendakian yang dischedulin direncanain mungkin ya waktu bulan Mei sekitar 2-3 hari setelah Lebaran lah ya. Tahun berapa? Tahun 2021 tahun kemarin ya. Jadi sebenarnya rencana pendakian itu sudah jauh hari ya, 2 minggu sebelum pendakian lah, waktu masih bulan puasa kira-kira. Waktu itu teman gue kontak gue, Put, habis Lebaran mau kemana nih, kata dia gitu. Mau naik gunung kemana? Kalau gue sih udah ada planning, gue pengen ke Jawa gitu ya. Cuma kata temen gue, dia bilang pemanasan dulu aja Put, Salak yuk, kata dia gitu. Ya udahlah, waktu itu gue sama temen gue fix Salak gitu. Cuman gue tanya berapa orang semuanya? Ada sih banyak kan, paling sekitar 10 orang atau berapa belas orang lah gitu. Oh oke, jadi waktu itu gue langsung tanya juga ya. Tanggal berapa gitu ya? Ini itu pengalaman cerita gue yang mungkin gak kalau bisa gue lupain ya. Itu pengalaman yang sangat paling berkesan banget kali ya. Mungkin kalau bahasanya epic kali ya. Oh, epic banget sih. Epic banget gitu. Waktu itu sekitar H-2 lah ya. Waktu itu masih ingat gue, lebaran pertama tuh temen gue kontak lagi, minta penjelasan kali ke gue ya. Gimana jadi gak? Kata dia gitu. Oh, kata gue jadi ayo, kata gitu. Berarti kalau waktu itu yang masih inget sih gue hari Jumat. Berarti hari Jumat ya kita start pendakian, katanya itu. Iya hari Jumat, katanya. Akhirnya waktu hari hampir tiba, Amin satu lah ya, Amin satu pengen tiba. Gue dikontak lagi, Put, lu udah siapin belum barang-barang? Udah siap nih gini. Sesuai mungkin waktu itu gue langsung dimasukin ke grup ya. Karena semua logistik, persiapan udah siap ya. Jadi gue cuma sekedar bawa peralatan pribadi gue, terus paling gue bawa tenda ya, satu tenda gue pribadi itu. Waktu hari Kamis itu sebelum besoknya gue berangkat start pendakian hari Jumat, sekitar sore-sore ya, gue dapat info. Jadi sebelum pendakian itu, sebelum berangkat ke. Tadi itu mau jam berapa tuh? Tadinya rencana mendakinya? Biasa pagi lah. Tadi pagi ya? Pagi enaknya gitu. Paling waktu itu hari Jumat. Cuman waktu hari Kamisnya gue dapet info kabar dari bokap gue bahwa saudara gue itu meninggal. Dia meninggal dunia. Dia meninggal di daerah Tajur. Meninggal di daerah Tajur waktu itu. Jadi karena gue juga ada rencana pengen pendakian sama temen gue, di sisi lain saudara gue juga meninggal. Dan bokap gue saranin waktu itu bilang begini, Put, kalau bisa jangan berangkat dulu lah kemana-mana lah. Ini kan saudara apalagi meninggal nih, mending batalin aja kemana-mana. Karena kan gue juga di satu sisi ya, gue udah ada janji sama temen gue, gak enak ya. Yang tadinya gue direncanain itu ngumpul di rumah temen gue jam 9 malam Jumat. Jadi gue minta undur waktu lah, sekitar jam 11-an gue OTW kesananya ke rumah temen gue. Jadi di hari itu, singkat cerita, saudara gue yang meninggal di Tajur, dia itu pengen dikuburin di kampung gue.
di kampungan gua. Jadi waktu itu mayatnya datang sekitar maghrib, langsung lah ya warga-warga sekitar ikut bantu sholatin berjamaah gitu. Dan karena kondisi waktu itu tuh keranda nggak bisa langsung ke makam di Bopong ya dari musola itu, karena jaraknya dari musola ke makam itu sekitar ya paling 20 meter lah. Jadi nggak pakai keranda. Aksesnya susah juga, emang gangnya ngelewatin gang tuh. Jadi akhirnya diputusin tuh sama warga sekitar cuman di Bopong tuh. Di Bopong. Kebetulan gue juga ikut ngebopong waktu itu. Waktu itu gue ikut ngebopong. Ikut ngebopong tuh. Dalam hati gue, aduh, gue malam ini pengen berangkat. Besok gue pengen mulai pendakian. Tapi gue hari ini gue megang mayat gitu. Dalam hati, ya sebenarnya gue agak gimana ya? Takut. Takut juga ya. Gue pengen pikirnya batalin aja apa enggak gitu dalam hati gue. Proses pemakaman selesai itu waktu itu langsung kan gue sekitar jam 10 lah, jam 9 proses pemakaman selesai, langsung gue kontak kabar temen gue tuh, bro, gimana udah pada sampai belum anak-anak di rumah si waktu itu rumah temen gue Rio udah sampai belum di rumah si Rio, anak-anak udah kumpul, udah put nih tinggal nungguin lu doang. Oh ya udah tunggu ya, gue sekitar jam 10:30 lah, gue jam 10-an gue OTW ke situ. Langsung OTW lah. Langsung OTW itu gue habis pemakaman, terus gue gak langsung cabut juga sih ya. Gue di rumah keluarga dulu. Waktu itu gue langsung pulang langsung ngambil prepare ya, yang udah gue siapin tuh waktu siangnya. Gue langsung cabut ke rumah temen gue yang di Air Mancur. Sekitar jam 11-an gue sampai. Waktu itu ngopi-ngopi dulu lah, ngopi-ngopi dulu. Terus temen gue tanya kan ya, Put, lu bener saudara lu meninggal tadi? Iya bro, gue gini, gue ceritain lah, gue bopong mayat tuh waktu itu. Nah dari situ temen gue juga nyaranin, yakin mau lanjutin pendakian lu? Temen gue waktu itu. Terus gue karena gue gak enak juga kan sama anak-anak ya, terus gue juga pengen banget gitu kesalak lagi. Apalagi kan waktu hari itu juga, insya Allah sih rencananya pengen ke Salak 1 sama Salak 3. Waktu itu gue cuma sampai Salak 1 doang. Dan akhirnya nginep lah di situ lah akhirnya. Gak nginep bang, jadi waktu itu juga malam itu gue langsung cabut Langsung ke base camp. cabut, langsung? Ya sekitar gue datang jam 11, ngopi-ngopi dulu sama temen gue. Sekitar jam 12:30-an lah, gue cabut lah dari Air Mancur tuh, di rumah temen gue ke base camp. Base camp Cimalati yang di Sukabumi. Sekitar jam 4-an ya kita sampai itu di base camp, di kayak sebuah villa lah gitu ya, karena di situ juga ada tempat base camp itu kayak penginapan, kayak bukan penginapan ya tapi tempat rest kayak musola, cuman agak jauhan lah dari villa itu. Gue putusin lah sama teman-teman gue untuk di base camp itu, di villa itu gitu. Akhirnya gue tidur tuh sekitar jam 3:30, dan kebangun sekitar jam 5 ya. Bangun, gue langsung sholat subuh dulu, terus gue minta minta doa pertolongan gitu. Terus karena gue pikir ini bakal epic nih. Sebelum gue emang perjalanan itu gue udah ada firasat lah, jiper gitu. Akhirnya 6:30 tiba tuh pagi, semua udah prepare semua. Karena perbekalan waktu itu cuman diestimasi ya, mungkin diestimasi cukup untuk di atas doang, karena gak jauh ada warung ya di base camp itu. Akhirnya kita makan dulu seperti biasa, sarapan lah sambil nunggu kelompok temen gue tuh yang dari Ciapus tuh ada 4 orang. Jadi waktu itu kelompok gue tuh sekitar ada 7 orang yang jadi itu, tambah 4 yang kelompok gue itu yang datang malam itu tujuan itu cewek 2 sama 5 termasuk gue cowok. Setelah jam 9 lah baru mulai pendakian waktu itu. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Karena di puncak Salak itu, puncak Manik 1, mata air itu nggak ada ya. Ada juga mungkin itu kalau hujan. Kalau hujan jadi sana ada kubangan gitu ya, ada kubangan kayak di mungkin kayak ember atau apa gitu, gede lah di sana. Mau disediain itu dari bawah. Dan di situ gue disaranin di pos Simaksi itu untuk ngambil persediaan air itu di situ dari bawah. Jadi waktu itu gue langsung ngambil air ya ke kamar mandi kecil yang di pos Simaksi.
gue ngambil air sekitar berapa botol, 5 botol yang 1,5 liter tuh. Gue masukin ke carrier gue, packing des. Kita istirahat dulu sebentar, di situ sebat dulu lah, biasalah sebat dulu. Setelah ambil air itu, kita langsung bergegas mulai lagi pendakian. Dan di jalur itu gue dibagi bukan tim ya, maksudnya gue itu karena gue waktu itu bawa persediaan logistik ya, enggak sih, gue logistik cuma separuh doang, paling air gue ya air doang, gue logistik air doang separuh, ada teman gue juga sih, cuman kebanyakan yang kayak tenda gitu. Ada satu tenda gue itu di carrier gue. Di perjalanan gue waktu itu paling belakang berdua sama teman gue sambil ngobrol-ngobrol lah. Mungkin dia paham karena keadaan gue ya yang mungkin masih shock lah, masih shock gitu waktu malam itu. Jadi dia gimana caranya buat nenangin gue nih di perjalanan biar itu. Enjoy kan? Iya, biar enjoy. Di pertengahan jalan pengen ke pos 2, waktu itu teman gue ya bilang gini, Put, lu kalau ada apa-apa cerita, jangan diem mulu, ini lu bukan kayak lu biasanya. Temen gue bilang gitu. Iya, emang waktu itu di sepanjang pendakian itu ya, sebelum pos 2 aja gue udah kayak ngerasa, aduh ini yakin gak ya gue pendakian kali ini. Akhirnya gue istirahat dulu kan ya sama temen gue. Waktu itu gue istirahat di dahan ranting ya, jadi kayak sebuah pohon ada ranting yang merambat gitu. Iya merambat nih. Cuman itu kita bisa dudukin tuh. Di situ gue diem bengong, dan di situ belakangnya ya mungkin sekitar 2 meter dari gue duduk di atas itu jurang ya. Gue bengong waktu itu gue pengen mungkin kalau bahasa Sunda mah ngejengkang ya. Bahasa Indonesia apa sih? Ngejengkang tuh itu nganyoleda. Ya itu lah pokoknya ngejengkang lah, kalau pasti tahu lah ya, nanti kita tulis tadi. Kalau bahasa Sunda mah ngejengkang itu. So kan gue ditarik tuh ya, kaget kan gue juga ya. Put, lu jangan bengong mulu kan dulu gitu. Lu aman kan? Lu tuh carrier lu gede banget. Sini tuker aja sama carrier gue, kata teman gue gitu. Enggak kok, gue aman, slow. Yuk kita lanjut lagi aja, kita kejar anak-anak, kata gue gitu ya. Akhirnya kita lanjut perjalanan. Sampailah kita di pos 3. Di pos 3 itu ternyata teman-teman gue udah pada istirahat di situ. Dan di situ mungkin langsung lah buka perbekalan ya. Karena kan trek juga kan ke Puncak Manik itu sekitar lumayan juga ya. Karena kan dari pos 3 ke pos 4 itu yang paling ekstrim lah itu jalur ya. Kita buka perbekalan lagi, kita makan siang dulu. Jam berapa tuh kira-kira sampai pos 3? Sekitar jam setengah satuan. Makan, habis makan sholat dulu, terus ngopi dulu lah santai. Gue berangkat lagi, cabut lagi hampir jam 2-an. Tapi sebelum gue berangkat nih, mulai lagi pendakian, waktu itu badan gue emang ngerasa kayak gak enak banget. Gue udah gak kuat gitu ya, tapi gue pengen turun. Ya gak mungkin ya, pengen lanjut naik juga kayaknya gak mungkin juga nih. Akhirnya gue disaranin sama temen gue tuh yang cowok. Dia kan waktu itu pakai daypack ya, daypack yang sekitar 30 liter lah. Ya mungkin kalau daypack ya paling cukup berapa barang sih, item gitu, kecil lah ya, ampang juga tuh. Kayak dulu gue dipakai lah sama temen gue yang itu tuh, yang apa namanya, yang bawa daypack itu cowok. Akhirnya gue disaranin sama temen gue tuh ya, Put, udah lu belakang aja bareng sama gue, sama kedua temen cewek gue nih. Pokoknya gue waktu itu berlima di paling belakang, dan yang pegang berempat, yang bawa persediaan barang-barang kayak tenda, semacamnya logistik itu bertiga. Temen gue langsung jalan itu yang pakai carrier gue juga. Dan di awal pendakian lagi di pos 3 itu, badan gue gak tau kenapa langsung enakan lagi tuh setelah gue pakai daypack tuh. Gue pakai daypack kan ya, kata teman gue gini, Put, lu kalau lu udah mendingan, kata teman gue gitu, yang si Reza tuh, yang dari semalam dia kayak perhatian lah gue, cowok tapi cowok. Setelah itu gue langsung cabut duluan kan ya, karena kan gue gak enak ya carrier gue dipakai sama temen gue ya, karena takut ngebebanin juga pikir gue. Gak lama gue susul tuh ya, yang temen gue itu yang berempat berarti yang bertiga di bawah itu, cewek 2 cowok 1, cowok ya. Gue tinggal tuh, gue duluan tuh ngejar yang 3 temen gue. Ternyata ya pakai carrier gue itu baru sekitar 15 menit dari pos 3 ya.
dia ada di bawah pohon lagi duduk ya? Iya, langsung kan gue samperin ya, bos kenapa, ada gue gitu kan, aduh carrier lu parah banget, lu sehat gak, atau gitu, aman gue gini gitu kata temen gue gitu ya yang bawa carrier gue tuh, kalau enggak tukar aja lah, nih gue pakai carrier gue lagi, lu pakai DP gue aja, lu pakai DP lu lagi aja kata gue gitu ya. Akhirnya dia mungkin karena udah lemes juga ya, gak bakal bisa maksain lah pakai carrier gue. Lagi kali ya. Iya. Akhirnya gue duluan kan ya, gue kan karena gue bawa persediaan kelompok, gue harus duluan sampai di atas. Jadi teman gue yang di belakang ini nanti ke atas udah tinggal enak lah, gak apa-apa gitu. Akhirnya singkat cerita, gue cabut lah ya dari berapa ya kira-kira jam 1 sekitar jam 1-an lah. Jam 1 jam 2 kali ya. Tadi kan berangkat iya jam 2 maksudnya sorry. Santai. Waktu itu gue jam 2 gue tinggal tuh temen gue yang sendiri itu, dia bilang udah gak apa-apa tinggal gue aja, lu kejar aja temen si Rio sama si Budi temen gue yang duluan di atas, ke atas dia, lu kejar aja itu dua karena kan lu bawa barang, lu harus sampai duluan. Lu aman sendiri? Aman. Tapi gue gak bisa tinggal begitu aja dong, gue tunggu temen gue yang tinggal lagi di bawah tuh, cewek 2 cowok 1, harus bareng sama dia gitu kalau gue mau duluan. Gue tunggu sekitar berapa menit, akhirnya temen gue datang tuh yang cewek 2 cowok 1. Akhirnya dia istirahat dulu kan ya, nenangin dulu si Alam ini nih yang tadinya pakai carrier gue, kecapean dia istirahat dulu. Akhirnya gue gas lagi nih sendirian nih dari pos 3 itu, dari pos 3 lebih sedikit lah, gue gas lagi nih pakai carrier gue. Jalan demi jalan, trek demi trek ya gue lewatin itu. Sampailah gue di pos 4. Di pos 4 itu waktu itu keadaannya udah agak mendung juga ya. Udah sore itu berarti. Udah sore itu sekitar jam 3:30 lah kalau nggak salah. 3:30. Gue sebat dulu sebatang di situ lah, rokok dulu. Gue pengen maksain ngejar teman gue yang 2 duluan, nggak mungkin juga ya. Gue mau nungguin juga, udah habis sebatang nih. Agak datang teman gue yang di belakang. Akhirnya gue putusin tuh buat gue jalan lagi tuh. Ntar lagi kan sampai puncak tuh, gue pikir gitu ya. Sekitar sejaman lah gue cabut dari pos 4 itu, karena kondisi gue udah lemah juga ya. Mungkin kalau ini ya gue juga manusia lemah ada lemahnya ya. Gue istirahat dulu, gak taunya waktu itu gue ketiduran. Gue ketiduran di trek. Ketiduran di trek lo? Gue ketiduran di trek waktu itu. Posisi sendiri. Dan gue waktu itu sadar-sadar, mungkin gue cuma tidur berapa puluh menit ya. Gue lihat HP, udah pengen hampir jam 5 nih. Udah pengen hampir jam 5. Akhirnya gue putusin, gue cabut lagi nih, gue trek lagi. Gue sambil lihat-lihat jam juga sih, gue waktu itu perjalanan tuh udah pengen maghrib nih, gue masih sendirian di trek nih, di jalur nih. Berarti temen lo masih di bawah tuh? Masih di bawah itu, yang berempat, yang berdua udah sampai kayaknya tuh. Sekitar 10 menit lagi sampai puncak ya, tempat camp lah. Puncak itu kan tempat camp juga ya kalau di Puncak Salak ya. Langsung temen gue nih yang satu yang udah duluan nih, ternyata dia susul gua nih, susul yang di belakang. Balik lagi dia? Iya, sekitar jam 6 kurang waktu itu. Gua masih ingat jam 6 kurang, pengen ke maghrib lah. Dia tanyakan ke gua pas di trek tuh, pas dia turun gua naik, anak-anak pada kemana yang lain? Masih di bawah. Gua tungguin tadi juga di jalur kagak ketemu, kata gua gitu ya. Akhirnya temen gua itu yang sendiri susul sendirian tuh, katanya kan, lu yakin mau susul sendirian? Ini mau maghrib loh, kata gua gitu. Yakin kok, senang aja, jadi gitu. Akhirnya dia susul, gue naik ke atas kan ya, karena gue bawa bekalan kelompok. Gue siap-siapin juga gitu. Gue sampai langsung pasang tenda, dan di situ gue udah pasang tenda, pasang flysheet, udah rapi ya 2 tenda waktu itu. Pas banget tuh hujan turun, maghrib des. Gak lama datanglah teman gue pada pakai jas hujan tuh, kebasahan juga ya. Yang berlima itu berarti kan dia berlima ya? Iya, sudah jadi berlima sekarang. Iya, jadi berlima dia. Dia masuk ke tenda kan, langsung ganti baju pakai jaket lagi lah gitu biar gak dingin juga. Akhirnya waktu masak gitu, masak sambil ngobrol-ngobrol lah, berbagi pengalaman, cerita biasa lo tuh ya. Berarti belum ada tuh horornya tuh? Belum ada, cuman kayak halu-halu gua kepikiran masih ada sih waktu itu. Sampai maghrib itu juga gua masih kepikiran yang waktu gua sebelum berangkat tuh. Akhirnya gua masak sekitar jam 10 perbekalan air itu udah habis. Perbekalan
Minum dulu bang. Eh, Ayo kita minum dulu nih. sorry ya ini gua. Gak apa-apa. Emang lagi Kebetulan pengen minum kita belum ada sponsornya nih. Kali aja yang ada kita ada sponsor ya guys sih. Oke. Terus gimana gitu? Waktu itu kan posisi mungkin udah lewat maghrib dong ya. Nyampe situ tuh lagi ngobrol-ngobrol gitu. langsung lah pas temen gua datang tuh pada pakai jas hujan kan ya. Lepas jas hujan, langsung ganti salin baju, terus langsung bagi-bagi tugas lagi tuh. Gua langsung masak tuh sama cewek sama temen gua sendiri yang bertiga cowok itu langsung benerin aliran air karena kalau di Salak itu kan posisi tempat camp itu kan dia datar ya, jadi nggak kayak turun gini buat turun air. Oh. Jadi gimana caranya tuh buat ada jalur air nggak rembes ke tenda. Ya, langsung. Jadi kita gali tuh bertiga tuh temen gua gali, gua masak waktu itu. Masak, kopi sekitar jam 9-an lah, 9 malam. Masakan udah selesai semua. Makan waktu itu ngopi lagi. Jam 10 tuh waktu itu air tuh udah habis. Air udah habis. Persediaan air udah habis. Gua tanya kan ke temen gua, ini mau ngambil air di mana ya? Mau ke bawah nih, ke apa namanya? Kan kalau di puncak Manik Salak itu kan ada kayak kobangan air tuh di deket petilasan tuh. Nah waktu itu temen gue pada gak mau turun buat ngambil air, capek kali, gak tau lah. Terus akhirnya kan karena gak ada yang nggak mau ngambil air ya, gue putusin lah sendiri. Ya udah gue ambil air sendiri. Waktu gue pakai jaket pengen keluar, temen gue bilang, "Put, lu jangan sendiri." Bukan apa-apa, itu ya temen gue yang perhatian itu tuh dari semalam. Si Reja itu. Oke. Lu jangan sendiri, dan ntar temennya masih Alam temenin si Putra ke bawah tuh ambil air. Iya, akhirnya gue cabut lah. Waktu itu gue bawa apa ya? Kalau kantong air gitu. Kantong air. Ya kantong air kali ya. Kalau enggak kayak apa sih yang zaman sekarang itu tas-tas yang sekarang yang selempang itu yang ini. Apa ya? Tote bag ya? Tote bag. Iya, cuman ya pakai tote bag. Tote bag itu waktu itu posisinya emang ukurannya yang gede. Gue bawa berapa belas botol ya waktu itu buat ngambil air ke bawah tuh. Gue gotongan sama temen gue tuh, pegang gini. Iya. Gue sekitar berapa belas botol, gue turun ke bawah tuh berdua sama temen gue. Tuh waktu itu kondisi hujan bang, masih hujan tuh berarti. Gue pakai jas hujan sih, sama temen gue. Sampailah gue di kobangan air itu. Dan waktu posisi itu mungkin karena gue nahan kencing ya, nahan kencing dari pos 3 tuh, dari siang gue nahan kencing. Jadi gimana cara gue mau kencing dulu setelah gue ngambil air tuh, gue kencing lah sebelah kobangan air itu. Waktu posisi gue kencing, gue udah buka sleting, gue udah kencing, gue udah keluar air des. Temen gue nepak punggung gue nih, gitu. Dia bilang gini, "Put, itu apa yang lu kencingin?" Kan karena posisi waktu itu gelap ya, mungkin gue juga yang gue tahu itu bukan kayak kalau di puncak Manik Salak itu ada kayak makam ya, nggak tahu makam apa gitu, petilasan gitu. Cuman waktu itu gue gak ngeh banget, sama sekali gue gak lihat itu posisi yang gue kencingin itu, karena kan posisi gue baru setengah kencing ya. Akhirnya kan gue kencing lagi sebelah tuh. Lebih bilang kalau bahasa Sunda mah pangnumpang lah, gue pangnumpang kencing lagi. Setelah gue kencing, ambil air kan ya, udah beres tuh, gue balik lagi lah ke tenda. Temen gue si Reja itu yang perhatian dari sebelum pendakian tuh, dia tatapan ke gue itu aneh, beda gitu. Ya gue pikir ya dia bercanda atau apa gitu lah ya, karena gue posisi udah capek ya, gue pengen tidur lah. Gue bilang ke temen gue tidur duluan ya, kata gue gitu. Jam berapa tuh kira-kira? Jam berapa ya, sekitar jam 11-an lah, jam 11 lah itu. Akhirnya gue tidur. Oh waktu itu juga ada momen lucu lagi dah. Jadi sebelum sekitar gue tidur sejaman tuh, ada temen gue pada jahilin gue. Tuh? Iya, pada jahilin gue. Jadi waktu gue tidur itu semua temen gue tuh cewek sama cowok juga tuh ngejailin gue, kayak dia bikin video nih,
gue dibangunin lah langsung berdiri tuh ya bang. Jadi kayak itu iya, tidur nih angkat gitu. ya, jadi kaget gitu kan. Nah. Sekitar jam berapa, jam 1:30 kalau nggak salah itu. Dia ketawa-ketawa, dia belum pada tidur 1:30. Akhirnya kan karena gue capek ya, gue tidur lagi lah, bodo amat lah, lu bercandain gue bodo amat lah, gue tidur lagi tuh. Waktu itu posisi gue gak tahu ya, udah gue waktu tidur lagi, mungkin yang ceritain kalau kata temen gue mah itu sekitar jam 2-an. Waktu itu gue cepet sadar. Waktu gue kebangun tuh sekitar jam 2-an kata temen gue masih sadar. Waktu itu gue dalam keadaan gue bangun tapi kayak napas tuh sesek banget bang. Napas sesek tuh. Sesek banget bang. Kayak udah kayak di sini nih. Pokoknya udah di ujung. Iya kayak udah kayak di ujung nih. Akhirnya di situ kan sebelum, pokoknya pas awal-awal gue bangun udah sesek tuh, gue langsung bangunin teman-teman gue. Bangun, tolongin gue gitu ya. Waktu temen gue udah pada bangun semua tuh, yang waktu itu gue standnya cuma berempat bang. Jadi yang bertujuh itu, yang bertujuh itu dua orang cewek sama 1 orang cowok. Yang gue berempat itu cowok semua. Nah sedangkan 4 temen gue yang orang Ciapus dari yang musuh itu ya, itu sebelah tenda gue juga. Jadi waktu itu posisi camp itu kalau disalahkan kita nggak kayak misalnya di Gunung Gede kan itu sabana ya, lah gitu. Luas gitu. Jadi kalau di salah satu itu Puncak Manik dia kebagi berapa kotak lah gitu. Dia satu kotak cukup 9 tenda, 7 tenda gitu. Nah waktu itu sekitar agak padat ya yang di kotak gua ya, yang di tempat gua camp itu agak padat. Langsung lagi ke yang gua kebangun ya. Gua kebangun jam 2. Terus gue minta bangunin, minta tolong teman-teman gue ya. Pas posisi teman gue udah pada bangun, gue waktu itu udah gak sadar. Pokoknya yang pokoknya waktu sesek nih, gue udah gak sadar lah. Pokoknya lu sadar tuh pas ngebangunin aja kali ya. Iya. Gue minta tolong gitu buat kondisi gue kenapa ini, gue sesek banget gitu. Akhirnya gue mungkin dalam posisi gak sadar itu ya, ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar lah, entah itu halu temen gue atau mungkin karena gue kipul atau apa gitu. Tapi yang kebanyakan temen gue nanggapinya itu kejadian aneh lah. Ada apa itu? Kenapa tuh pas waktu lu nggak sadar tuh menurut mereka? Waktu itu tolongin aing pang mentakeun maaf ka kolot aing gitu. Amun aing peh di dieu pang kolot aing cenah ka dieu cenah jemput aing.